Sudah. Baik, di sini terakhir penanya. Boleh angkat tangan. Baik, silahkan Ibu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ibu Nani dari Bandung. Bandung. Umur saya 53 tahun. Alhamdulillah. Saya mengalami kegagalan rumah tangga Pak Ustadz 2 kali kegagalan. 2 kali kegagalan. Oke, terus? Pernikahan pertama saya tahun 1992. Dikaruniai 2 orang putri selama pernikahan 18 tahun. Baik, suaminya kemana? Meninggal atau berpisah? Selingkuh. Oke, kan saya nggak nanya itu ya tadi ya. Meninggal atau berpisah? Ibu jawab yang lain, oke ya. Lebih jelas jawabannya. Berpisah, oke. Biar jelas Pak Ustadz. Oke, yang kedua berapa tahun berumah tangga? Selama bercerai saya 10 tahun ya sendiri. Sendiri? Menghidupi kedua orang putri saya. Oke. Soalnya keduanya ikut dengan saya. Oke. Sampai alhamdulillah sekarang udah berumah tangga dua-duanya. Anak ibu teh, Iya. oke. Iya. Terus ibu akhirnya ketemu lagi dengan yang kedua. Iya. Setelah menyendiri selama 10 tahun. Iya, iya. Selama itu mantan kurang bertanggung jawab ya ke Udah anaknya. pasti itu mah ya. Iya, iya. Nah, terus ke pernikahan kedua tahun 2020 selama 3 tahun saya mengalami pernikahan gagal lagi. Oh, Ya. jadi yang kedua 3 tahun Iya, berumah iya, tangga. iya, iya. Gagal lagi, Iya, izin. iya. Meninggal atau berpisah? Itu tidak jujur Pak Ustadz. Tidak orangnya. jujur, Iya. oke. 2023 berarti Iya, terakhir. iya, iya, 3 tahun. Sekarang udah 2026. Iya, iya, berarti iya. ibu udah sendiri selama 3 tahun Iya. ini. Baik. Yang jadi pertanyaan saya. Pertanyaannya? Berdosakah saya apabila memutuskan apabila tidak untuk menikah lagi? Soalnya saya merasa nyaman sendiri Pak Ustadz. Bener. Daripada punya suami pusing. Pusing karena belum Iya. tepat kali Ibu Iya. ya. Mendingan bersama anak dan cucu-cucu saya. Masya Iya, iya, iya. Allah. Jadi ibu udah ngerasa udah cukup gitu ya. Iya, Tapi emangnya lagi ada yang ngedeketin lagi? nggak ada. Nggak ada juga kan? Ya udah nggak ada. Nggak ada. Nggak Jadi- dosa kalau nggak ada mah. Jadi Kecuali ibu lagi ada yang trauma ya? ngedeketin. Jadi Ibu trauma. Ibu trauma. Trauma. Ya disebut trauma ya, trauma takut gagal lagi Pak Ustadz. Takut gagal lagi. Iya, iya. Oke. Tapi nggak ada yang ngedeketin, nggak ada. Iya, Ada nggak? ya ada tapi takut gitu. Oh. Ada. Ada yang lagi ngedeketin. Tapi ibu tuh udah capek. Nggak mau. Capek untuk sendiri. Oh jadi capek. Iya capek hati ya Pak Apakah Ustadz. berdosa? Iya berdosa enggak. Oke. Nah, terus Kalau sebab- nasihat ibu buat Kak Paula gimana sebaiknya? Kan kalau ibu makan tadi udah 53 tahun Iya. kan mau ngapain lagi betul Iya, ya? iya. Kalau untuk Kak Paula nasihat ibu seperti apa? Kalau ke Paula lama itu kan masih muda. Masih waduh ambisi ya. Jadi gimana? Nikah lagi Bu? Iya nikah lagi bagus. Oh, Bagus nikah lagi. Kalau ibu mah udah tua. Oh, jadi kalau ibu mah ngerasa udah cukup. Iya lebih baik. Tapi kalau ada laki-laki soleh, mapan, baik, masih mau nerima nggak? Insya Allah. Cenah udah trauma, tapi mau masih. Berarti nggak trauma. Berarti nggak trauma kalau gitu. Iya. Kan pinginnya yang begitu Pak Ustadz. Tapi Berarti belum ibu ada teh nggak aja. trauma. Berarti nggak trauma. Belum ketemu yang tepat. Yang Belum tepat. ketemu. Tapi merasa takut gitu. Takut. Tapi kalau ada mah ibu mah insya Allah. Kalau ada mah insya Allah. Tapi kalau ibu kan insya Allah. Kalau Kak Paula gimana Kak Paula? Kalau tiba-tiba ada yang datang yang soleh, yang baik, masih mau terima atau udah cukup? Insya Allah.
Masih menunggu yang tepat tuh. Ya gitu ya. Menunggu juga Ustaz. Kita jangan rebutan ya Bu ya. Jadi ulangi pertanyaan Ibu, berdosakah? Berdosakah bila saya memutuskan untuk tidak menikah lagi? Yang kedua, berdosakah seorang ayah yang melantarkan seorang anaknya? Terus, menurut pandangan Islam, bagaimana menjauhi orang-orang yang toksis itu? Toksik. Masya Allah. Bunda. Pertama, AA, berdosakah saya memilih untuk tidak menikah lagi? Tergantung. Tergantung. Kalau sudah usianya seperti ibu, terus juga ibu ngerasa trauma dengan masa lalu, dan gak ada juga yang datang sama ibu, ya berarti ibu gak berdosa, Bu. Karena bagi ibu sudah cukup, betul nggak? Betul? Dan barangkali bagi ibu bahagianya dengan ibu saat ini. Daripada punya pasangan, izin ya, mungkin kita juga kurang bisa maksimal ibadahnya. Iya betul. Betul? Dengan adanya pasangan juga bikin ibu riut kan? Betul Pak Ustadz. Bikin ibu pusing kan? Betul. Lebih baik ibu sendiri. Betul. Betul? Betul. Dan yang paling penting mah nggak ada yang datang sama ibu. Jadi ibu nggak usah pusing dengan hal itu. Yang nggak boleh mah gini, ada orang baik datang. Ibu juga masih sanggup dan mampu ibadah dengan baik. Ibu juga ngerasa kalau ada yang mendampingi, bisa ada yang bimbing dengan baik. Terus ibu tolak, itu yang nggak boleh. Makanya hati-hati menolak orang yang baik. Cuman ibu nanya, tapi kan nggak tahu. Sekarang banyak orang yang awalnya kelihatan baik, Betul. tapi udah nikah teh beda. Betul. Iya kan? Iya, betul. Apalagi Pertamanya banyak aja yang gitu, kelihatan mah di sosmed bagus. Ari aslinya, berarti gimana? Jangan beli kucing dalam. Kenapa karung sih? Kan ada plastik gitu loh. Ada kresek gitu. Jadi apa pesan yang mau saya sampaikan? Ibu tidak berdosa jika ibu memilih untuk sendiri, karena ibu ngerasa kalau ibu menikah lagi malah bukan maslahat tapi malah maldorot. Betul? Yang kedua, jelas ayah yang menelantarkan anaknya dosa atau tidak? Dosa, dan dikategorikan dosa yang sangat besar. Dan yang terakhir, gimana caranya menjauhi orang yang toksik? Caranya jauhi. Caranya jauhi. Betul? Nah, nggak ada cara lain. Jaga jarak, jauhi, dan sibukkan dengan teman-teman baik. Ibu harus punya circle yang baik. Karena circle yang baik itu mengantarkan kebaikan untuk kita. Lepaskan yang toksik, siapkan ruang buat yang asik. Iya. Mudah-mudahan ibu ketemu lagi dengan yang insya Allah tadi ya. Kalau nggak ada mah nggak usah ibu ya. Belajar sendiri. Kak Paula juga sama Kak Paula. Semoga bisa lebih kuat melewati apapun ke depan. Semoga ketemu dengan yang lebih soleh, yang lebih baik, lembut hatinya, cakep wajahnya, banyak duitnya. Kok paling kencang aminnya pada bab itu? Ya sudahlah kalau begitu ya. Amin ya Rabbal Alamin. Jangan suka lapar mata sampai kita lupa menghadirkan hati untuk menentukan apa yang terbaik untuk diri kita. Belajar lebih tenang, belajar lebih lapang. Tidak semua yang kita inginkan harus kita penuhi, betul? Tapi kejarlah kebutuhan, bukan keinginan. Karena keinginan tak ada batasnya, sedangkan kebutuhan pasti ada batasnya. Semoga Allah menjaga hati kita, belajar bersyukur, belajar lebih sabar,
dan jangan suka membandingkan hidup kita dengan orang lain. Insya Allah bahagia akan kita dapatkan. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim. Duhai Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Ya Allah, sayangilah kami semua dengan rahmat-Mu. Cintailah kami semua dengan kasih sayang-Mu. Ya Allah, ya Qawi, duhai Allah yang Maha Menguatkan. Ya Allah, kuatkan kami untuk melewati setiap ujian yang Kau berikan kepada kami. Dan bimbinglah kami semua sampai kelak wafat dalam keadaan husnul khatimah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Amin ya rabbal alamin. Silakan berpelukan kiri dan kanan, saling mendoakan, saling memaafkan, saling menguatkan. Alhamdulillah, Masya Allah. Terima kasih Ustadz buat doanya. Terima kasih juga buat Mbak Anissa dan juga Jelita dan Juwita untuk sharingnya. Sesungguhnya bukanlah mata itu yang buta, tetapi yang buta ialah hati di dalam dada. Quran Surah Al-Hajj ayat 46. Saya Paula Verhoeven undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.